Halo Sobat Footballovers, kembali lagi di channel Ball News. Nah, kali ini Ball News akan membahas berita mengenai Timnas Indonesia pada hari ini part yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke videonya, jika kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke berita pertama. Sintayong marah Timnas Indonesia dianggap lemah oleh klub Sandy Walsh dan Elkan Bagot. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong marah ketika Timnas Indonesia dianggap lemah oleh klub Sandy Walsh, KV Mechelen dan Elkan Bagot Gillingham FC. Sintayong mengatakan kedua klub itu seperti menyepelekan Timnas Indonesia sehingga seperti enggan mencari solusi bersama. Sekedar diketahui, Sintayong sempat terbang ke markas KV Mechelen dan Gillingham FC. Harapannya dengan datang ke sana dan meminta izin langsung, Sandy Walsh dan Elkan Bagot diizinkan sang klub untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF. Namun usaha Sintayong tidak membuahkan hasil. Elkan Bagot dan Sandy Walsh tidak dilepas oleh skuadnya dan tidak bisa tampil ke Piala AFF. Sandy sejatinya sempat ikut pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Namun, KV Mechelen memerintahkan Sandy untuk kembali ke Belgia meski sudah jauh-jauh terbang ke Indonesia. Pernyataan mengejutkan kemudian dilontarkan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Gillingham FC dan KV Mechelen menganggap Timnas Indonesia sebagai tim lemah. Tapi sepertinya saya melihat mereka anggap Indonesia tim enteng, lemah atau apapun. Harusnya mencari solusi sama-sama, untung. Tapi itu tidak diberikan jawaban dengan baik. Sangat disayangkan, kesal Sintayong. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Sintayong merasa bersalah coret 5 pemain. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku merasa bersalah ketika mencoret 5 pemain untuk Piala AFF 2022. Sebab itu bukannya maunya tapi pembatasan kuota pemain. Sebagaimana diketahui, kelima pemain itu yaitu Sandy Walsh, Elkan Bagot, Andi Setio, Zaki Ashraf, dan Muhammad Ferrari. Pencoretan itu untuk memenuhi regulasi Piala AFF adalah 23 pemain karena sebelum Sintayong memanggil 28 pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kelima pemain itu sangat penting untuk Timnas Indonesia. Namun menyesuaikan regulasi membuat mengorbankan pemain itu. Dia mengatakan kelima pemain itu sebenarnya sangat menyatu dengan tim sebab mereka sudah ikut pemusatan latihan di Bali sejak 28 November. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan mengatakan tetap yakin 23 pemain yang dipilih Sintayong bisa berkontribusi maksimal. Oleh karena itu, pelatih itu pastinya punya pertimbangan matang dalam pemilihan pemain. Kami optimis dengan nama-nama pemain yang dipilih oleh pelatih Sintayong, ucapnya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Sintayong resmi tunjuk Nova Arianto sebagai juru taktik Timnas Indonesia U23 di SEA Games nanti. Akhirnya teka-teki mengenai siapakah pelatih yang akan menukangi Timnas Indonesia U23 saat ajang SEA Games terjawab sudah. Sintayong dengan penuh percaya diri menunjuk asistennya Nova Arianto sebagai karakter Timnas Indonesia U23 saat berlaga di turnamen SEA Games 2023 di Kamboja. Hal itu dilakukan oleh Sintayong lantaran jadwal dirinya bersama Timnas Indonesia cukup padat, sehingga memberikan kepercayaan kepada asistennya untuk mengakodai skuad Garuda Muda di SEA Games tahun depan. Kabar mengenai pelatih asal Korea Selatan yang mempercayakan Coach Nova sebagai juru taktik Timnas Indonesia U23 pada ajang SEA Games 2023 disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan. Kemarin baru kami diskusikan dengan Sintayong di Bali, dia akan menunjuk asisten pelatihnya tetapi tetap di bawah kendali Sintayong. Menurut Iwan Bule, Sintayong telah mempercayakan kursi pelatih Timnas Indonesia U23 saat SEA Games kepada Nova Arianto. Kabar mengenai Coach Nova direkomendasikan oleh Sintayong untuk menukangi Timnas Indonesia di SEA Games tak luput dari perhatian kalangan penggemar sepak bola tanah air dari para netizen Indonesia. Ini pembuktian seberapa banyak ilmu yang udah diserap Coach Nova dari Sintayong. Waktunya Coach Nova diuji hasil kepelatihannya. Kasih kesempatan lapis kedua lah untuk SEA Games. Dan berharap yang berkarir di luar negeri gak usah dipanggil, saran netizen lainnya. Nova udah ikut Sintayong sejak Sintayong gabung, jadi Nova udah tahu apa yang diinginkan Sintayong di Timnas Indonesia. Semoga medali emas, ucap netizen. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Akankah Nova Arianto bisa menahkodai dengan maksimal dan bisa meraih medali emas? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat.
Menpora pastikan kesiapan stadion jelang Piala AFF 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali telah meninjau persiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelang pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Indonesia akan menghadapi Kamboja dan Thailand pada 23 dan 29 Desember di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelumnya PSSI mengkonfirmasi bahwa pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF dapat dihadiri oleh penonton meskipun dengan pembatasan. Pemberian izin ini juga dinilai menjadi uji coba bagi Indonesia menjelang gelaran Piala Dunia U20 2023 di mana Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. Selain itu, Zainuddin Amali memahami kecintaan masyarakat Indonesia terhadap olahraga sepak bola. Sebab itu, ia berharap selain memberikan kesempatan kepada para pecinta sepak bola untuk menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung di stadion, pihaknya dan seluruh pemangku kepentingan juga ingin memastikan keamanan dan keselamatan mereka. Pemerintah berkeinginan berbagai kegiatan olahraga selalu menjadi tempat masyarakat untuk melihat bagaimana atlet-atlet idolanya, khususnya timnas, menjadi tontonan yang menarik untuk mereka. Tapi itu pun tergantung pihak kepolisian. Untuk mengetahui apa yang dikerjakan, pemerintah mendorong berbagai kegiatan olahraga unjungnya timnas. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar.